Penyembahan itu harus mengandung ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan. Bila mana hidup kita tidak tampak penyembahannya, berarti tidak tampak ketaatannya. Bila mana hidup kita tidak tampak penyembahannya, berarti tidak tampak yang namanya ketundukan kita kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Bila mana kita tidak tampak penyembahannya, berarti tidak tampak kepasrahan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Penyembahan itu selalu mengandung unsur ketaatan, mengandung unsur ketundukan, mengandung unsur kepasrahan. 3 poin ini harus keluar dari dalam hati kita. Kalau itu nggak keluar, bukan penyembahan. Mungkin orang melihatnya penyembahan, tapi dalam kita itu bukan penyembahan. Dan Tuhan juga tidak melihat kita sedang menyembah. Sekalipun kitalah orang-orang yang aktif pelayanan, namun kalau dalamnya tidak tampak yang namanya ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan, maka tidak akan keluar penyembahan. Penyembahan itu bukan berbicara tentang suara, bukan bicara tentang hafal lagu, bukan bicara bagaimana menguasai panggung, bukan. Penyembahan itu bicara tentang sesuatu yang terkoyak di dalam. Berbicara tentang hati yang tersembelih. Makanya cerita tentang penyembahan itu cerita bagaimana Abraham membawa anaknya. 3 hari perjalanan, 3 hari 2 malam perjalanan Abraham membawa Ishak sang korban sampai ke Gunung Moria. Itu perjalanan itu dilihat, ditilik dan diperhatikan oleh Bapa Surgawi. Dilihat, ditilik dan diperhatikan hati Abraham. Abraham bergoncang bagian dalamnya. Gak mudah. Bawa Ishak tuh gak mudah. Buat Abraham bawa kambing, bawa domba, bawa lembu itu gampang. 1000 kambing dikorbankan, 1000 domba dikorbankan, 10.000 lembu dikorbankan itu gampang buat Abraham. Tapi Tuhan tahu yang paling sulit diminta adalah Ishak. Dan Abraham melakukannya dalam ketaatan, melakukannya dalam ketundukan, melakukannya dalam kepasrahan. Hati kita juga sama. Harus keluar ketaatan. Harus keluar ketundukan. Harus keluar kepasrahan. Kapan pelayanan dimulai? Pelayanan dimulai ketika persembahan dimulai. Persembahan itu bukan bicara mengeluarkan uang lalu masukkan kantong persembahan. Persembahan itu berbicara tentang sesuatu yang dikeluarkan dari dalam hati kita. Kapan persembahan itu dimulai? Ketika penyembahan dimulai. Ketika seorang menundukkan diri di hadapan kehendak Tuhan, di saat itulah persembahan dimulai. Kapan penyembahan dimulai? Ketika hati kita diletakkan di mezbah Tuhan. Itu penyembahan. Itu persembahan dan itu pelayanan. Hari ini begitu marak gereja. Orang yang pelayanan itu bertambah banyak, tapi penyembah gak banyak. Karena penyembah bukan sisi luar. Penyembah bukan aktivitas. Penyembah bukan sisi yang dilihat. Penyembah adalah perjalanan disembelihnya hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata, ya Tuhan, ini aku serahkan padamu. Makanya ada banyak perbedaan definisi tentang penyembahan. Orang banyak berbicara aktivitas, penampilan, suara, permainan, penampilan. Tapi sebenarnya penyembahan bukan itu. Mari Bapak Ibu semua, biarlah Tuhan menemukan hati penyembah di hadapan Tuhan. Bawa ketaatanmu ke mezbahnya. Bawa ketundukanmu ke mezbahnya. Bawa kepasrahanmu ke mezbahnya. Maka lihat, dalam hatimu akan tumbuh tunas baru.
yang namanya hati penyembah. Hati penyembah itu yang membedakan di antara umat Tuhan. Penyembah itu mengerti artinya menyembelih hatinya di hadapan Tuhan. Sekalipun kemauannya tidak bertabrakan dengan kehendak Tuhan, penyembah berkata, aku mau turut kehendak-Mu. Sekalipun dagingnya berontak, dia tetap berkata, aku mau turut apa yang Bapa mau. Itu penyembah.